Katanya istri sama anak-anaknya, ya Allah ini tolong kebaikan-kebaikannya suami saya ini, bapak saya ini, tolong berikan saja ke saya untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentar. Naam. Walaysa lal khuruj ila majlis dzikrin wa ta'allumin ghairi wajibin ainiyin illa biridhah. Tadi ya, enggak boleh keluar ke majlis dzikir, majlis ilmu yang bukan fardu ain kecuali dengan ridhonya suami. Qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallaha ahadun bidzanbin a'zama min jahalati ahli. Tidaklah seseorang kepala rumah tangga, suami nanti ketemu sama Allah Ta'ala membawa dosa yang lebih besar daripada dosa bodohnya istri dan anak-anaknya. Jadi kalau sampai nanti dia pindah ke akhirat, ternyata istrinya, anak-anaknya tidak tahu ilmu sholat, nggak tahu ilmu wudhu, ya nggak tahu ilmu puasa, nggak tahu ilmu tauhid tentang mana yang buat murtad, mana yang menyelamatkan diri agar tidak murtad. Kan ada itu ilmu tauhid juga fardu ain, harus dipelajari. Nah, ternyata istrinya nggak pernah diajarin, anaknya nggak pernah diajarin. Nanti suami yang semacam ini di akhirat itu membawa dosa yang paling besar, yaitu dosanya. Dosa yang paling besar yaitu keluarganya nggak diajari sholat, nggak diajari wudhu. Nah, kadang-kadang nih ibu-ibu juga menjadi ikut andil terhadap dosanya suami. Kenapa? Anaknya diajari sekolah, diajari bangun pagi, tapi enggak diajari subuh pagi. Enggak diajari sholat subuh. Anaknya diajari ya untuk gosok gigi dan lain sebagainya. Bahkan nyanyi diajari, tapi Al-Fatihah enggak pernah diajari. Nyanyinya disimak, jangan sampai salah. Malu nanti mama. Ngajinya enggak pernah disimak. Itu nanti juga istri yang model begini sama anaknya dituntut di akhirat. Ibu yang model begini dituntut sama anaknya di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, yuqalu inna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Nanti di hari kiamat, disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti di hari kiamat yang pertama kali yata'allaq, ngeret-ngeret gitu. Dipegang, diseret-seret, gelantungi ya. Apa ya bahasa kalau kita mau pergi terus anak megang kaki kita, gandoli kan ya. No, coro Jawa ini pun gampil, gandoli. Lah Indonesianya tuh loh. Apa itu? Ya angel juga kan ya, dipegang, tak mau dilepaskan, diseret. Itu namanya gandoli. Nah, ketahuan bahasa Indonesia ini. Bahasa Jawa singkat, ta'alluq itu bahasa Arabnya ya, digandoli. Nah, katanya Imam Ghazali ada riwayat yang menyebutkan nanti yang pertama kali gandoli ya, bergelantungan pada seorang suami di hari kiamat, artinya suami itu tidak bisa langsung masuk surga karena dipegang sama seseorang. Nah, itu yang pertama kali yang megangi dia. Mungkin banyak tuh yang gandoli tadi ya, yang nahan. Nah, yang menahan dia untuk tidak melanjutkan langkahnya. Ya itu gandoli. Jadi gandoli itu menahan untuk tidak melanjutkan langkahnya. Tuh mentoh ya. Panjang sekali gitu ya. Itu gandoli. Nah nanti yang pertama kali gandoli itu dari seluruh makhluk Allah pertama kali adalah ahluhu wa waladuhu. Istrinya dan anaknya. Ya mungkin nanti tonggonya ya. Mungkin nanti temannya juga. Ya mungkin nanti orang yang dia rasani, ya orang dia gunjing juga. Orang yang pernah dia tipu juga akan gandoli. Nanti itu begitu. Tapi dari semua urutan-urutan itu, yang nomor satu istrinya dulu, anaknya dulu. Makanya nih ya istri sama anak ini kadang ya seneng dunia gawe ruwet, neng akhirat yang meruweti. Naudzubillah min dzalik. Nah ini istri sama anak yang enggak soleh dan tidak solihah. Naudzubillah min dzalik. Ya enggak solihah di dunia udah buat ruwet, di akhirat jauh lebih ruwet. Podo suami juga begitu. Kalau suami enggak soleh di dunia udah buat pusing ya, di akhirat mau cari perkara.
Ya di akhirat mau cari perkara. Naudzubillah min dzalik. Fayuqifunahu baina yadayillah ta'ala fayaqulun. Kemudian mereka anak dan istri tadi ya akan menghentikan suami tadi di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian mereka berkata, ya Rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhal wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam fayaktasullahu lahum minhu. Katanya istri sama anak-anaknya, ya Allah, ini tolong kebaikannya suami saya ini, bapak saya ini, tolong berikan saja ke saya untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Yo, mau buat sendiri aja nggak cukup, apalagi diambil gitu ya. Ya, tolong ini hukum nih suami ini sehingga pahalanya habiskan ya Allah. Serahkan saja ke kami. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia tidak mengajarkan kepada kami hal-hal yang wajib yang kami harus tahu. Hal-hal yang wajib, ilmu tauhid tentang mana yang bisa buat orang murtad itu kan wajib diajarkan, karena kalau tidak nanti seseorang bisa murtad. Menyebut muslim kafir itu bahaya itu. Ya, jelas orang muslim kamu kafir dibegitukan. Itu asbabil irtidad, menyebabkan pengucapnya itu murtad itu. Kekafirannya kembali pada dirinya. Naudzubillah min dzalik, enggak boleh sembarangan. Ini contoh-contoh ya, banyak. Nanti saya akan jelaskan tuh asbabul irtidad, hal-hal yang menyebabkan seorang murtad. Nanti kita akan belajar di fikih mulai dari situ, yang pokok-pokok saja ya, pokok-pokok saja yang fardu-fardu ain, yang wajib. Nah, kemudian dia tidak mengajarkan ilmu puasa. Padahal kita udah balik wajib puasa, ya kan sudah punya anak masa belum balik. Ya, wajib puasa, enggak diajarkan sama suami. Nutup aurat. Wah, ini apa lagi? Nutup aurat. Kadang-kadang ada suami ini yang ngeri. Lihat istrinya kalau telanjang seneng. Wah, kamu kok rapat-rapat begitu, tutup semua, kalah cantik sama yang di TV. Dah buka aja. Pakai yang mini-mini. Ini suami model begini, ini nanti diseret sama istrinya. Gandoli seret, ayo meluk neraka bareng. Naudzubillah min dzalik. Karena wajib itu nutup aurat. Ya, suaminya harus mengatakan, "Dek, tutup aurat wajib, buka dosa kamu. Dosa haram buka aurat. Wajib tutup aurat." Kadang-kadang kan cuma di rumah. Nah, ini banyak ini yang di rumah buka aurat. Buka aurat itu bukan di rumah atau di luar rumah. Ya, masalahnya tidak boleh dilihat sama yang bukan mahramnya. Gak boleh dilihat sama adik iparnya, gak boleh dilihat sama kakak iparnya. Kadang tinggal satu rumah, ada adik iparnya, ada kakak iparnya, gak pakai jilbab. Dilihat sama laki-laki, adik ipar laki-laki, haram hukumnya. Pembantunya kan sudah seperti anak sendiri, yaitu anakmu. Ya, seperti anak sendiri, ya bukan anakmu, anak angkat. Kan anak angkat saya, Habib, laki-laki anak angkat, ya anak angkat bukan mahram. Anak angkat bukan mahram kecuali udah kamu susuin dulu. Waktu itu ya dari bayi namanya anak susu, bukan anak angkat, anak susu. Kalau anak angkat ambil adopsi dan lain sebagainya, bukan keponakan ya, bukan mahram ya, bukan mahram, gak boleh lihat aurat kita. Kadang-kadang satu rumah, ya, oh gak apa-apa ini, kan di rumah. Jadi kalau di rumah boleh itu buka-bukaan, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Urusannya bukan di rumah atau di kamar, tetapi dilihat sama orang lain atau tidak. Di rumah gak ada orang lain, tapi jendelanya bukaan. Ya, kan gak ada yang lihat ya, kalau orang lewat nanti kan lihat. Kamu memberi kesempatan orang untuk melihat, maka membukanya juga haram. Saya di kamar mandi tapi kaca, ketontok sak kampung gitu, gimana? Kelihatan satu kampung. Auratnya namanya terbuka. Kadang kan istri-istri itu kalau dikasih tahu sama suami kan ngeyel. Itu kamu di dapur masak, gak ada yang lihat kan di sini. Itu jendelanya itu bukaan. Jendelanya terbuka. Itu bisa kelihatan. Kalau bisa dilihat dari luar, walaupun kamu di dalam, maka hukumnya tidak boleh. Ya tutupan jendelanya. Kan gelap, ya sudah, tutupan rambutnya. Ini gampang tuh ya. Gak ada yang susah, panas mana sama api neraka.
Jangan begitu Pak, maksud Bapak jangan radikal. Radikal ini. Ya jelaskan halal haram dibilang radikal kadang urusan fikih ini ya. Gak usah kenceng-kenceng, ini gak kenceng. Ini bukan urusan kenceng, memang hidup ini harus ada aturan yang kencang. Ya seperti misalnya pemerintah memberikan syarat masuk mall harus pakai aplikasi. Kalau nggak ada aplikasi, nggak bisa masuk, begitu ya. Ya kan dia gampang ya, tinggal diinstal pakai aplikasi. Kamu, wah ini nambah beban, ya wes gak usah masuk. Kan selesai ya. Kalau pengen masuk ya kamu install. Nah, hidup ini ada aturannya. Nah, mau ke akhirat kok nggak diatur sama Allah Ta'ala, diatur sama Allah tidak mau. Seakan-akan surga neraka miliknya dia, urip sakarepe dewe. Nanti dicemplungin rokok ya sakarepe Gusti Allah.